Soalnya aku masih bisa sama cewek, sama cowok aku bisa. Dua-duanya enak semuanya. Tapi lebih kenyamanan, nah aku lebih nyaman ke cowok gitu. Makanya aku sekarang sampai mutusin nikah sama cowok. Halo, konnichiwa. Salam kenal untuk semuanya. Selamat siang dari Berlin, guten Tag, and good afternoon. Oke. Salam kenal buat semuanya. Nama gue Tia Klein. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum, ya salam kenal juga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang diajukan dari netizen, dan ini berulang-ulang kali. Aku sering banget ngomong juga di live aku di TikTok. Mungkin ada ya sebagian kalian yang tahu aku pemain TikTok juga, akun kreator TikTok. Akun kreator TikTok seorang gay yang kadang mengedukasikan LGBT di Jerman lah, di Indonesia lah, di Jepang lah, segala macam gitu ya. Nah ini karena banyak banget pertanyaan yang sama dan terulang-ulang, jadi aku mutusin bikin video YouTube singkat ya. Ini pertanyaan yang pertama aja aku jelasin, soalnya kan panjang kan ceritaku kan. Nah jadi aku bakalan cerita satu persatu. Oke, dan banyak yang nanya, "Bang, kapan abang jadi dan tahu ada kelainan di orientasi seks aku gitu kan, jadi seorang gay itu sejak kapan gitu." Nah aku mau cerita di topik itu, di tema itu. Dengarkan ya, biar kalian tidak ngulang-ngulang terus. Kalau live juga mungkin kalian suka, emang banyak kalau aku live di TikTok dengan pertanyaan-pertanyaan itu ngulang-ngulang gitu, banyak juga yang nonton. Tapi bosen saya aku cerita kayak gitu, capek sumpah gitu kan. Orang kayak juga banyak kali orang yang aku udah sering denger itu dan segala macamnya. Makanya aku bikin video. Kalian yang penasaran, tonton video gue di YouTube ini, oke? Nah, oke. Gue terlahir normal seperti biasanya. Aku juga paling benci sih nyebutin kata normal gitu kan, soalnya normal definisinya itu banyak macam-macam. Nah aku terakhir bagi seorang strike, gak ada ketertarikan dengan laki-laki manapun. Tapi sejak aku masuk SMK kelas 3, aku baru ada ketertarikan dengan laki-laki, terutama kepada yang gadun-gadun ya. Gadun itu maksudnya om-om lah, bukan berarti punya duit juga gitu kan, tapi sama om-om intinya gitu. Tapi kalau sama yang brondong, sama yang muda, sama sekali kagak ada tertarikan sama sekali gitu. Nah aku dari kelas 1 SMK, pokoknya dari kecil sampai kelas 3 SMK pun, selama aku di Indonesia, aku pacaran pun sama cewek. Aku dibilang playboy ya, mungkin playboy juga sih ya gitu kan. Tapi dari SMK kelas 1, kelas 2 itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi pas masuk kelas 3 SMK, aku nggak tahu kenapa, kan di SMK kan guru aku banyak yang cowok, dan itu gadun-gadun semua, buncit. Aku sukanya yang buncit kayak suamiku kayak gitu. Aku ngerasain kayak lo lagi jatuh cinta, kayak lo lihat cewek gitu. Perasaannya sama apa yang aku rasain sama cewek itu tuh, duduk. Nah itu kayak gitu. Jadi ini apa ya, kok aneh kali. Aku kok setiap ngeliat bapak ini kok dadiduk gitu kan, kok kayaknya menggoda sekali gitu kan. Nah di situ aku googling, nanya-nanya, bukan nanya ke orang ya, tapi nanya ke Google, ke internet segala macam, gue baca-baca. Nah disitulah baru aku udah tahu LGBT, tapi aku belum terlalu belajar tentang dunia itu. Nah di saat itu aku Google dan aku dalamin, oh ini tuh. Tapi aku masih suka sama cewek, say. Jadi ini aku menyatakan, oh aku tuh bisex. Tapi di Indonesia aku tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah aku pun selama di Indonesia aku belum pernah ngapa-ngapain juga sama cowok ya. Nah terus aku baca, gay itu apa, bisexual itu apa, lesbian itu apa, transgender itu apa. Sekarang juga ada sebutan baru, LGBTQAI+. Itu aku juga belum terlalu banyak artinya apa. Tapi singkat cerita, pokoknya aku selama di Indonesia sampai SMK kelas 3 aku belum pernah menyentuh laki-laki sama sekali.
sampai pada akhirnya aku datang ke Jepang. Aku sampai pergi ke Jepang untuk praktek kerja, ya. Kayak bilang praktek kerja, ya praktek kerja, magang gitu kan. Magang di Jepang selama 5 tahun. Nah, di tahun pertama aku pacaran sama orang Jepang, cewek gitu kan. Having fun ya juga sama cewek gitu. Tapi di situ aku sadar aku tuh ada perasaan sama cowok, tapi aku belum berani aja gitu kan. Jadi selama nggak sampai setahun sih aku pacaran sama cewek, tiba-tiba kenal lah sama cowok-cowok cowok Jepang gitu kan. Di suatu ketika pokoknya di satu stasiun ada toilet di daerah Tokyo. Di situ terkenal dengan orang gay, dan aku di situ belum sadar ya. Jadi aku pas masuk toilet itu, aku keluar, aku tuh selalu diikutin sama gadun Jepang gitu. Ini apa ya, maksudnya apa ya? Nah, disitulah perasaan gaynya aku tuh muncul lagi. Ini apa ya gitu kan. Udah deh, gue jalan ke tempat yang sepi, dia bener-bener ngikutin gue, dan akhirnya gue stop dan dia nyamperin gue, dia ngomong, kawaii wa ne, otokosuki gitu. Jadi artinya kamu manis ya, kamu suka laki-laki nggak gitu. Di situ gue kaget. Di situ gue udah bisa bahasa Jepang soalnya. Loh, aku bilang gimana ya? aku ada ketertarikan sama cowok, tapi aku belum pernah gitu kan. Mau dicoba nggak gitu kan? Nah, di situ karena saking penasarannya gue, apa sih rasanya gitu kan main sama cowok gitu kan. Nah, di situ aku coba gitu kan. Sebenarnya gue takut, itu benar-benar takut, tapi ya udahlah gitu kan. Gue coba enjoy, gue dateng sama dia pergi gitu kan ke suatu hotel segala macam, dan akhirnya oke lah, nggak perlu aku jelasin gitu kan. Oh, ternyata enak juga ya gitu. Nah, jadi di awalnya itu tuh gua bisexual. Aku tahu aku bisexual, soalnya aku masih bisa sama cewek, sama cowok aku bisa, dua-duanya enak semuanya. Tapi lebih kenyamanan, nah aku lebih nyaman ke cowok gitu. Makanya aku sekarang sampai mutusin nikah sama cowok, sama suamiku yang sekarang ini, itu karena aku mencari kenyamanan. Ada juga cewek yang emang bener-bener menerima aku dengan apa adanya, dengan aku itu seorang gay apa segala macem. Ada juga, tapi aku bilang, janganlah, aku nggak mau menyakitimu lebih dalam lagi, udah segini aja, biarkan aku nikah aja sama cowok yang di Jerman ini, kamu mending hidup bahagia dengan yang lain. Aku juga bilang kayak gitu ke mantan aku yang cewek di Indonesia. Aku di Indonesia tidak punya mantan cowok sama sekali ya. Nah, jadi selama aku SMK kelas 3, aku tidak pernah berhubungan dengan cowok ya. Tapi awal mulanya gue suka sama laki-laki itu aku dari SMK kelas 3. Ada juga banyak yang dari kecil dia sudah terlahir sebagai orientasi seks gay, seksual. Dari kecil juga ada yang seperti aku juga, ada yang dari trauma, ada yang dari lingkungan juga gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pembentuknya orientasi seksual kita gitu. Sorry. Nah, selama di Jepang, nah itu aku tuh pertama kali bukannya terjun juga ya. Pertama kali aku mengaplikasikan orientasi seks gay-nya aku itu di Jepang. Nah, tapi sama yang orang pertama itu yang ikutan aku tidak bikin relationship, cuma having fun karena aku penasaran aja gitu kan. Tapi ya ternyata ketagihan saya. Jadi pesan dari aku sih, kalian kalau tidak yakin dengan diri kalian, kalau tidak yakin, apalagi kalau mencoba-coba gitu kan, mendingan gue saranin stop, jangan sampai terjun. Kalau kalian sampai mencoba satu kali gitu kan, mungkin kau bisa, cuma sekali doang kayaknya nggak apa-apa, mungkin bisa. Tapi suatu saat pasti kamu bakalan menemukan posisi yang pengen mencoba lagi dengan pasangan cewekmu yang mungkin karena lagi ada segala macam. Nah, dari situlah nanti rasa penasaran kalian itu keluar lagi dan main lagi dengan laki-laki atau sesama jenis kalian itu kayak gitu. Jadi
kalau pesan dari gue, kalau kalian cuma penasaran doang, bukan dari jati diri kalian, mendingan jangan. Karena gue sendiri, gue bukan berarti dari penasaran ya, tapi emang jati diriku kayaknya aneh gitu kan. Jadi kayaknya gue bisexual dan segala macam, aku bisa cewek bisa cowok juga gitu kan. Nah karena itu penasaranku meningkat segala macam, aku coba dan aku nyaman. Oh iya, ini emang jati diriku gitu ya. Gitu, jadi seorang gitu tidak bisa disembuhkan ya. Jadi itu sebuah emang gimana ya bilangnya, itulah jati dirimu sayang. Lo mau diapain segala macam ya enggak. Menurut gua sendiri itu tidak bisa dihilangkan, itu bukan sebuah penyakit gitu, karena itu tuh orientasi seksual, sebuah kenyamanan seksual kalian kayak gitu. Untuk dirubah segala macem, I don't know bisa atau enggaknya, tapi sih kayaknya enggak ya. Dari yang gue tahu sih enggak, belum ada itu kayak gitu. Itu sih pertanyaan yang sering banget ditanyakan, sejak kapan bang? Ya itulah, sejak SMK kelas 3 ya. Kalau ada pertanyaan lagi next, kalian boleh tanya di kolom komentar ini, insya Allah gue jawab. Kalau nggak di TikTok, jangan lupa ya subscribe and follow my TikTok. Oke, thank you, dankeschön, arigatou gozaimasu, bye bye.